Santapan Harian Senin 22 Februari 2021. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus, Putra-Mu yang kudus, kami memohon. Amin. 1 Raja-Raja 8 ayat 14-21. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian, sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel." Lalu raja melanjutkan, "Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, 'Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku.' Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir." Sahabat Santapan Harian, seseorang dapat dipercaya oleh orang lain pertama-tama karena integritasnya. Secara sederhana, integritas berarti satunya kata dan tindakan. Salah satu cara melihat dan menguji integritas seseorang adalah ketika ia membuat janji dengan orang lain. Ukurannya sederhana, apakah ia menepati janjinya atau tidak? Bila ia tidak dapat memenuhi janjinya, apa yang ia lakukan? Sekarang ini janji sudah menjadi hal yang hampir tidak ada harganya, seiring menurunnya integritas. Pada zaman dahulu, perjanjian cukup diucapkan, tetapi sekarang perjanjian harus dituangkan secara tertulis di hadapan petugas hukum. Ketika Tuhan berjanji kepada Daud, tak ada dokumen apapun yang dapat dijadikan sebagai bukti. Namun, Daud percaya akan janji Tuhan. Berdasarkan kepercayaannya, Daud menyampaikan janji Tuhan kepada Salomo mengenai pendirian rumah Allah. Salomo pun percaya kepada Allah yang sudah menyampaikan janjinya kepada Daud, ayahnya. Apa yang membuat Salomo percaya bahwa setiap janji Tuhan akan digenapi? Pengalaman. Ya, pengalaman bertahun-tahun hidup bersama dengan Daud menjadikan Salomo mempunyai kesempatan untuk melihat bagaimana setiap janji Tuhan digenapi. Hal penggenapan janji bukan sekedar soal integritas Tuhan semata, melainkan juga kesediaan umat untuk percaya pada janjinya. Barangkali orang enggan mempertanyakan integritas Tuhan dalam hal menepati janji.
Pada saat yang sama, bersediakah orang untuk tetap percaya menunggu sampai janji itu dipenuhi? Tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Salomo pernah mempertanyakan kapan janji Tuhan ditepati. Hal yang kita jumpai adalah kesediaan Salomo untuk menjalani seluruh hidupnya sampai ia melihat janji Tuhan dipenuhi. Kita dapat menemukan berbagai janji Tuhan dalam hidup ini, utamanya melalui pembacaan Alkitab. Dengan bacaan hari ini, kita diajak mengikuti teladan Salomo yang terus menjalani kehidupan untuk melihat janji Tuhan digenapi. Hidup semakin indah setiap kali kita melihat penggenapan janji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau setia memegang janji-Mu kepada kami. Tolonglah kami untuk selalu setia dalam tekad kami kepadamu dan sesama. Di dalam cinta-Mu Kristus, kami bertelut. Amin.